Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wahyuni dari kelas C semester 5 NPM 1811070013. Di sini saya ingin meringkas hasil dari mata kuliah evaluasi pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian dari evaluasi. Evaluasi merupakan suatu prosedur sistematis yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dengan baik. Karena pelaksanaan evaluasi yang baik akan mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Bahkan dengan evaluasi dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan pendidikan. Evaluasi sendiri bukanlah suatu hasil, melainkan suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Nah, proses-proses tersebut dimulai dengan mengumpulkan data atau informasi. Nah, kemudian kita menganalisis, menafsir, dan memberikan keputusan tentang data atau informasi yang dikumpulkan tersebut. Proses yang terdapat dalam evaluasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Nah, proses ini bukanlah diselenggarakan hanya pada akhir kegiatan, melainkan diselenggarakan pada awal, pertengahan, dan akhir kegiatan. Nah, evaluasi sendiri dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Adapun yang dimaksud dengan evaluasi sendiri yaitu dalam perkembangan anak usia dini adalah suatu proses yang sistematis meliputi pengumpulan, penganalisis, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang perkembangan anak usia dini sendiri. Nah, evaluasi perkembangan anak usia dini ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan anak usia dini yang terjadi sebagai akibat adanya kegiatan yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Untuk mendapatkan atau memperoleh gambaran secara akurat tentang perkembangan anak usia dini sendiri, evaluasi perkembangan anak usia dini ini harus dipahami dan dilakukan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pengembangan anak usia dini. Nah, dengan demikian diharapkan evaluasi perkembangan anak usia dini ini dapat membantu anak usia dini untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak. Mengingat pentingnya evaluasi bagi perkembangan anak usia dini, itu sendiri pelaksanaan evaluasi itu harus memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu adalah prinsip sistematis atau keteraturan. Nah, keteraturan sendiri yaitu memiliki arti bahwa evaluasi harus dilakukan secara teratur atau terprogram dengan baik. Nah, untuk itu pelaksanaan evaluasi perlu memperhatikan prosedur dan langkah-langkah yang semestinya dilakukan oleh seorang guru. Prinsip yang kedua adalah komprehensif. Nah, prinsip komprehensif itu memiliki arti bahwa evaluasi sendiri harus sesuai dengan tujuan. Nah, sehingga si evaluasi ini dapat mengungkapkan data atau informasi secara lengkap atau terperinci dengan perkembangan anak yang harus mencakup seluruh aspek perkembangan baik moral, nilai agama, sosial emosional, kognitif, kemandirian, bahasa, fisik motorik, dan seni. Nah, yang ketiga yaitu adalah berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan memiliki arti bahwa evaluasi harus dilakukan seiring dengan rangkaian kegiatan. Yang keempat adalah prinsip objektivitas. Nah, prinsip objektivitas ini merupakan evaluasi yang dilakukan harus dapat mengungkapkan data yang sebenarnya. Dengan kata lain bahwa evaluasi dilaksanakan terhadap seluruh aspek perkembangan sebagaimana adanya hasil evaluasi, yaitu dengan menggambarkan perkembangan yang sebenarnya dicapai oleh anak usia dini sendiri. Yang kelima yaitu adalah prinsip mendidik. Nah, prinsip mendidik ini merupakan evaluasi dari perkembangan anak usia dini yang dijadikan sebagai dasar atau motivasi untuk anak mengembangkan dan membina anak usia dini sendiri agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip yang terakhir adalah prinsip dari makna. Prinsip makna sendiri memiliki arti bahwa
Hasil evaluasi perkembangan anak usia dini itu harus memiliki makna sesuai dengan tujuan evaluasi tadi. Dalam arti bermanfaat bagi anak usia dini, pendidik PAUD, orang tua, maupun pihak lain yang berkaitan. Yang ketiga adalah tujuan dari evaluasi sendiri, yaitu untuk mendeteksi perkembangan dan arahan dalam melakukan suatu penilaian terhadap anak usia dini, seperti kesehatan anak usia dini, yaitu mulai dari kepekaan indera, terus bahasa, motorik kasar, motorik halus, perkembangan sosial emosional. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi minat dan kebutuhan anak usia dini. Yang ketiga yaitu menggambarkan kemajuan perkembangan dalam belajar anak usia dini. Yang keempat itu mengembangkan kurikulum. Yang kelima yaitu memperbaiki dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak usia dini. Yang terakhir yaitu mengevaluasi program dan lembaga atau akuntabilitas program dan lembaga suatu pendidikan anak usia dini. Yang keempat yaitu adalah macam-macam evaluasi pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru dengan mengamati siswa untuk mendapatkan berbagai informasi atau data tentang perkembangan dan masalah pada anak. Untuk mendapatkan informasi sendiri, yaitu guru harus menggunakan pedoman observasi. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dan permasalahan baik pada anak ataupun orang tua. Dalam wawancara yang baik juga dengan observasi harus menggunakan pedoman wawancara. Yang ketiga yaitu adalah sosiometri. Sosiometri adalah cara guru untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dalam berinteraksi dan berhubungan langsung dengan anggota kelompok atau banyak orang. Cara tersebut agar guru mengetahui bagaimana cara anak berinteraksi dengan orang lain. Keempat adalah catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini adalah suatu catatan yang dilakukan oleh guru dengan mengamati berbagai peristiwa yang dilakukan oleh siswa, yang dimana guru setelah peristiwa tersebut sudah terjadi waktu pengamatan. Yang kelima adalah pemeriksaan medis. Pemeriksaan medis sendiri adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan anak seperti penyakit yang dideritanya. Yang memeriksa yaitu adalah pihak medis. Guru hanya bisa membantu bekerja sama dengan orang tua atau para medis untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh anak. Yang keenam yaitu adalah portofolio. Portofolio merupakan cara yang digunakan untuk mengamati perkembangan karya anak dalam rangka melakukan evaluasi perkembangan belajar anak usia dini. Portofolio merupakan salah satu wadah untuk merekam berbagai unjuk kerja atau bukti nyata hasil dari belajar anak usia dini. Ketujuh adalah unjuk kerja. Unjuk kerja adalah penilaian yang menuntut anak didik untuk melakukan tugas dengan perbuatan yang diamati, misalnya menyanyi atau memperagakan suatu gerakan. Yang kedelapan yaitu adalah kunjungan rumah. Kunjungan rumah dapat dilakukan langsung oleh orang tua agar guru dapat mengenali lingkungan anak secara langsung. Dengan kunjungan rumah sendiri, yaitu guru dapat memahami bagaimana perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang kesembilan yaitu adalah penugasan. Penugasan adalah suatu tugas yang diberikan oleh guru yang dikerjakan anak untuk mendapatkan penilaian baik itu individu atau kelompok. Yang terakhir adalah itu manfaat dari evaluasi pendidikan anak usia dini. Manfaatnya bagi anak yaitu untuk memelihara pertumbuhan anak yang lebih konsisten dan lebih sehat. Yang kedua yaitu perkembangan anak lebih menjadi optimal. Yang ketiga yaitu anak mendapatkan stimulasi sesuai dengan minat dan perkembangannya. Yang terakhir yaitu adalah anak akan mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangannya.
Baiklah, itu hasil kesimpulan yang bisa saya berikan. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.